Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalaulah waktu bisa diputar kembali, maka Nabi Adam alaihissalam lah manusia yang pertama yang akan melakukannya. Karena Nabi Adam telah melakukan satu kesalahan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga membuatnya menyesal dan dihantarkan ke muka bumi ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena waktu tidak bisa diputar kembali, ini membuat kita berhati-hati dalam berbuat dan berhati-hati dalam berucap. Ada satu sifat manusia yang membuat manusia itu menyesal di kemudian hari. Sifat apakah itu? Yakni sifat pemarah. Maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan langkah-langkah yang bisa kita lakukan apabila kita dalam keadaan marah. Suatu hari Rasulullah SAW didatangi salah seorang sahabat, dan sahabat ini meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ausini, beri aku nasihat. Kata Rasulullah, la taghdab. Ausini ya Rasulullah, tambah lagi nasihat untukku ya Rasulullah, la taghdab. Diulang oleh Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Subhanallah, ternyata nasihat jangan marah ini merupakan nasihat yang luar biasa hikmahnya. Karena apa? Karena dengan sifat marah ini banyak manusia yang terjerumus ke dalam azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Marah ini merupakan ladangnya syaitan. Marah bagaikan badai. Kita lihat ketika badai tsunami datang, apa yang terjadi? Ia bisa memporak-porandakan satu negeri. Bangunan yang bagus menjadi hancur, taman yang indah porak-poranda, dan ia tidak bisa menyelesaikan masalah. Marah juga merupakan perangkap syaitan yang ampuh untuk menjerumuskan umat manusia. Marah bisa membawa dampak negatif bagi pelakunya, baik bagi pelaku sendiri maupun bagi sosial kemasyarakatan, pada diri, jiwa, akal, dan pikiran. Semuanya akan rusak apabila sifat marah ini menghantui jiwanya. Secara personal, orang yang memiliki sifat marah ini selalu kehilangan ketepatan dalam berbuat, salah dalam bertingkah, tumpul logikanya. Ia cenderung emosi, memaki-maki, menghina, menghujat. Bahkan tak jarang ia bisa memukul dan membunuh. Derajatnya di tengah masyarakat akan rendah, wibawanya akan hilang. Itu secara personal. Kemudian secara sosial kemasyarakatan, marah ini menumbuhkan kebencian, menghadirkan permusuhan, timbul kebencian pada suatu kaum, pada suatu suku, sehingga terputuslah hubungan silaturahmi dan bercerai-berailah hubungan kemasyarakatan. Marah merupakan senjata syaitan yang ampuh yang digunakan untuk menggiring manusia menuju kebinasaan. Dengan sifat marah, manusia bisa melakukan berbagai macam dosa-dosa berikutnya. Dengan marah, manusia bisa menfitnah. Dengan marah, manusia bisa mencaci. Dengan marah, manusia bisa memukul. Bahkan dengan marah, manusia bisa membunuh. Lalu timbul pertanyaan, siapakah di antara kita yang tidak pernah marah? Padahal kata Rasulullah SAW, la taghdab falakal jannah. Orang yang mampu menahan amarahnya akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, apabila kita memiliki sifat marah atau kita sedang marah, maka ada 7 ajar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Apa langkah-langkahnya? Pertama, apabila kita sedang marah, maka Rasulullah mengajarkan kita untuk mengucapkan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu yang pertama. Karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Sur radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama salah seorang sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang sedang marah-marah. Maka kata Rasulullah, kalaulah salah seorang daripada mereka mengucapkan kalimat ta'awuz, maka pasti akan hilang kemarahannya. Kemudian dengan mengucapkan ta'awuz, kemarahannya belum hilang, langkah yang kedua kata Rasulullah, falyaskut, maka hendaklah kamu diam. Apabila kita sedang marah, maka kurangi berbicara. Kalau bisa kita diam. Ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi besok apabila kita sedang marah kepada seseorang, kemudian ada lawan bicara kita, maka kita kurangi berbicara. Kalau bisa diam. Karena marah tidak akan menjadi-jadi apabila salah seorang dari mereka diam. Ini yang kedua. Apabila kita marah dalam posisi berdiri, maka kata Rasulullah, falyajlis, silahkan duduk. Karena memang betul, apabila kita marah dalam keadaan berdiri, ini tangan pasti cepat untuk menampar, kaki akan cepat untuk menendang. Maka dianjurkan kita untuk duduk. Dan ini sudah dipraktekkan oleh orang tua kita dulu-dulu. Apabila dulu-dulu kita sedang marah, ada orang marah, maka kata orang tua kita, duduk dulu, bawa bertenang. Nah, ini cara yang diajarkan oleh Rasulullah dan dipraktekkan oleh orang tua kita terdahulu. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, falyattaji. Apabila dengan duduk kita masih marah, maka kata Rasulullah, silahkan kamu berbaring. Nah, ini kiat-kiatnya. Berbaring. Maka pasti dengan berbaring, kemarahan kita akan berkurang. Maka yang kelima, apabila dengan berbaring kita masih marah, kata Rasulullah, silahkan falyakhruj, silahkan kita tinggalkan ruangan itu. Keluar kita dari ruangan itu. Mungkin ruangan itu sudah dipenuhi oleh hawa syaitan. Mungkin ibu-ibu sedang marah dengan suaminya dan marah tidak reda, kiat-kiat di atas sudah dilakukan, maka pergi ke belakang. Ya, ada kain kotor, cuci kain kotor. Ada piring kotor, cuci piring kotor. Asalkan piringnya tidak menjadi piring terbang. Begitu juga dengan bapak-bapak. Ya, apabila bapak-bapak sedang marah dengan istrinya, maka marahnya tidak reda dan kiat-kiat di atas sudah dilakukan, maka tinggalkan ruangan itu. Pergi ke halaman, susun mungkin batu-batu yang berantakan, susun pot-pot bunga yang sudah miring, sapu halaman, insya Allah kemarahan akan tereda. Kemudian apabila dengan meninggalkan ruangan juga belum selesai kemarahan kita, maka ingatlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal ghadaba minasyaitan, wasyaitan khaliqu minan nar. Sesungguhnya marah itu dari syaitan dan syaitan itu terbuat dari api. Maka api akan mereda oleh air. Maka kiat selanjutnya adalah apabila kita sedang marah, silahkan mengambil air wudhu. Atau boleh juga dengan mandi. Insya Allah dengan berwudhu atau mandi, hati kita akan menjadi sejuk. Kemudian dengan mandi atau berwudhu, hati kita juga masih kesal, masih mau marah, maka silahkan sholat 2 rakaat. Kemudian dengan sholat 2 rakaat pun hati kita masih mau marah, kata Rasulullah, silahkan kita membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Dengan mengingat Allah, hati kita insya Allah akan menjadi tenang. Lalu timbul pertanyaan, apakah kita tidak boleh marah? Atau apakah tidak ada sisi positifnya sifat marah? Ternyata agama kita mengajarkan bahwasanya kita boleh marah. Dan ada sisi positifnya apabila kita marah. Yaitu apabila kita marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah kepada golongan orang-orang Yahudi, orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik. Sebagaimana sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tali iman yang kuat adalah mualah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mualah artinya kasih sayang, dan muadah permusuhan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka karena Allah, benci pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Serta marah yang dibolehkan adalah marah yang dilakukan bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah ia dengan tangan. Apabila tidak mampu, maka dengan lisan.
Dan dengan lisan pun tidak mampu, maka dengan hati, dan ini selemah-lemahnya iman. Jadi marah dibolehkan apabila kita marah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita marah, kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab falakal jannah. Orang yang mampu menahan marah akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, apabila sifat marah menghinggapi hati kita, maka cepat-cepat kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sifat memaafkan itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang pemaaf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra'i wal kaazimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan bersegeralah kamu mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dan orang yang mampu menahan amarah, dan juga orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ali Imran ayat 133 dan 134. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya mari segeralah mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, raih surga yang luasnya langit dan bumi, kemudian menginfakkan harta kita, bersedekah, memberi baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, kemudian mampu menahan amarah. Kemudian apabila kita pernah disakiti, maka segeralah memberi maaf kepada orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat seperti ini. Cukuplah kisah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi motivasi untuk kita berbuat kebaikan, untuk memaafkan orang lain. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mulai dari kecil sampai ia dewasa, dia disakiti oleh saudara-saudaranya, sehingga ia terluntang-lantung menjadi budak. Namun karena kesabarannya, karena sifatnya yang suka memaafkan, maka Allah selamatkan ia, dan akhirnya dia pun memaafkan saudara-saudara yang telah menzaliminya. Kemudian ingat lagi kita dengan kisah Fathul Mekah, bagaimana Rasulullah SAW dizalimi oleh orang Mekah, namun ketika Fathul Mekah Rasulullah memaafkan orang-orang Mekah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita diberikan kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari penyakit-penyakit hati, iri hati, dengki, subhat, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Semoga kita terhindar dari sifat pemarah dan menjadi orang-orang yang suka memberi maaf kepada orang lain. Sebelum saya akhiri, saya ada sebuah pantun. Indah sungguh si burung dara, hinggap di atas sebatang dahan. Apabila nafsu amarah bisa kita jaga, kemana pergi, selamatlah badan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.